Halo, selamat sore semuanya. Selamat datang. Sore. Ya, selamat datang di Faith Talk. Kita ngobrol santai di sini tentang iman tanpa bikin ngantuk. Oke. Tapi sebelum kita bahas lebih jauh berkaitan dengan topik kita pada sore hari ini, kita akan memperkenalkan diri masing-masing. Oke. Mungkin bisa dari Mas yang pakai kacamata sebelah kiri. Saya Wisnu. Saya Anton. Dan saya Algisto. Oke, gimana? Yo, jadi di episode kali ini kita akan membahas sesuatu yang sangat penting ya dan terdengar serius nih. Tapi sebenarnya itu tuh sangat berpengaruh pada kita tuh, yaitu Fratelli Tutti yang sebuah itu adalah ensiklik yang dikeluarkan oleh mendiang Paus Fransiskus. Jangan kabur dulu. Ini kita bahasnya bakalan kayak ngobrol sama teman-teman. Jadi tetap asik walaupun materinya berisi. Oke, kalau itu kita langsung mulai aja ya, Bang. Oke. Nah, jadi Fratelli Tutti itu merupakan surat dari Paus Fransiskus di tahun 2020 lalu. Nah, judulnya itu artinya kita semua bersaudara. Nah, surat ini tuh membahas soal persaudaraan dan persahabatan sosial. Ya, bukan cuma buat orang Katolik juga, tapi buat semua umat di dunia. Kayak kita ini, kita tuh bersaudara, kita tuh bersahabat. Oke, jadi memang bagus ya kita angkatnya berkaitan dengan Fratelli Tutti karena Fratelli Tutti ini kan bahasa Italia ya, artinya apa, Bang? Kita semua bersaudara. Oh, Oke. iya. Jadi dengan ensiklik ini itu Paus Fransiskus mengajak kita semua untuk sadar bahwa karena kita lihat bahwa akhir-akhir ini kita bisa perhatikan bahwa ada begitu banyak krisis yang kita alami, ada terutama ya krisis cinta kasih, banyak konflik yang sering terjadi, kemudian ada rasa saling curiga antara satu sama lain, bahkan di dunia maya pun kita ini saling serang lah istilahnya. Dan Fratelli Tutti ini sendiri di sini itu mengajak kita untuk bisa balik ke kondisi di mana rasa solidaritas dan juga rasa cinta kasih bisa ada. Benar tuh. Tapi bukan cinta-cintaan ala FTV gitu ya. Iya, tentu. Cinta seperti saudara dengan sesama manusia. Iya, bahkan yang berbeda dengan kita gitu. Nah, yang paling kuat dari Fratelli Tutti itu adalah ajakan buat mencintai tanpa batas, unlimited bro. Nggak cukup cuma peduli sama orang, satu kelompok, satu suku, satu agama, tapi kita harus peduli dengan semuanya. Nah, benar. BTW kalian ini nggak ingat dengan salah satu kisah yang ada di kitab suci berkaitan dengan ketika orang Samaria yang baik hati itu menolong orang yang tergeletak di jalan. Ingat banget. Ya, Paus Fransiskus dalam ensiklik itu mengangkat contoh orang ini itu sebagai contoh orang yang baik hati, di mana dia itu menolongi orang yang sebenarnya musuh ya, karena secara budaya mereka menganggap bahwa orang Samaria itu kan orang yang tidak benar lah. Kemudian tapi di sini orang Samaria itu dia tetap menolongi karena dia melihat manusia itu bukan melihat dari latar belakang, tapi berdasarkan bahwa dia yakin dan percaya bahwa manusia itu kan memang satu asal. Jadi dengan harus dan merasa tanggung jawab kepada sesama dan Tuhan ya, kita harus bisa saling membantu. Keren tuh, nggak melihat asal ya, tapi nah kita itu. lihat sama manusia. Ya, Kalau saya di sehari-hari mungkin kayak misalnya teman kita ada pendapat lain gitu, kita juga nggak boleh ngegas gitu kan ya. Benar. Nah, itulah namanya persahabatan sosial. Bukan berarti kita harus setuju, tapi kita tetap harus saling hormat dan saling care atau peduli terhadap sesama. Ya, tapi yang paling penting bahwa Fratelli Tutti ini kan saja bukan hanya ini ya, bukan hanya di angan-angan, bukan hanya di teori saja, tapi penting juga bagi kita untuk bisa melakukan aksi begitu. Nah, tapi jujur ya, kalau di realita itu kayak susah gak sih, kayak dia itu udah terbiasa sama pola yang gua ya gua, mereka ya mereka gitu loh. Ya, benar sekali, Bung Nick. Jadi kita di masa sekarang itu gampang sekali curiga, itu gampang sekali marah, kemudian gampang sekali ngoblok orang kalau misalnya ada satu dua hal yang rasa kita tidak suka. Tapi di sini Paus Fransiskus mengajak kita untuk bisa menjadi agen perubahan lah. Nah,
Dan tentu semua itu nggak harus dari hal yang gede ya, dari hal yang kecil-kecil tuh bisa gitu. Misalnya kayak kita tuh sabar di jalan, nunggu saat macet, nggak marah-marah Iya. gitu. Nah, nggak ikutan misalnya kalau misalnya kita lagi ngobrol nggak ikutan gibah, nggak ikutan mencurigai orang lain. Nah, atau kita tuh apa ya, acuh tak acuh gitu dengan pendapat orang lain, itu nggak boleh gitu. Berarti buktiin cinta itu sebenarnya sesimpel dengan kita jaga tutur kata sama sifat kita ya. Bener itu banget bro, bener banget. Jadi benar bahwa Paus bilang itu dunia ini rusak bukan karena orang jahat tapi karena orang yang baik yang diam aja. Kebayang gak tuh misalnya kita kan punya kemampuan nih untuk sebenarnya bisa menjadi agen perubahan, tapi kita tidak memanfaatkan kemampuan yang kita punya, kemampuan yang Tuhan berikan untuk bisa berdampak bagi lingkungan luas gitu, bagi banyak orang. Ya. Bener sih. Ya intinya kita semua tuh bersaudara, nggak peduli kita dari ras apa, warna kulit apa, suku apa, agama apa, ataupun keyakinan apa. Yang penting itu kita tuh adalah ciptaan Tuhan. Kita lihatnya dari perspektif ciptaan Tuhan, bahwa kita tuh tetap bersaudara itu. Dan dalam kepercayaan kita sendiri kan, kita dengan percaya pada Bapa, kita juga percaya kalau kita semua itu sebenarnya anak-anak Tuhan gitu. Jadi kita saudara. Ya benar, karena memang sebagai saudara, bahwa tugas kita ini bukan untuk mencari musuh, tapi untuk bisa membangun jembatan. Juga gampang, tapi bukan berarti nggak bisa, karena ya tahulah kondisi sekarang kan ya memang sulit juga kalau misalnya kita tapi mau bagaimanapun kita harus yakin bahwa kita bisa untuk bisa menjalin persaudaraan dengan banyak orang. Nah itu benar kayak yang gue bilang tadi, mulai dari lingkup yang kecil, kayak misalnya lingkungan keluarga kita, lingkungan masyarakat, ataupun lingkungan di kuliah gitu kan. Bisa dari situ, jadi kita mulai dari situ, karena cinta itu nular bro. Iya. Nah, jadi itu tadi obrolan singkat kita tentang Fratelli Tutti, teman-teman. Nah, jadi kita harus kembali ke kasih, solidaritas, dan rasa sayang sebagai satu keluarga. Nah, kalau kamu suka konten kayak gini, nah jangan lupa share ya ke teman-teman kamu, dan juga siapa tahu dari konten yang kita buat ini bisa jadi berkat bagi diri kita, sesama, dan bahkan orang terdekat kalian. Amin. Oke, terima kasih teman-teman. Jadi banyak hal baik yang kita dengar tadi dari sharing pada sore hari ini. Jadi saya harap kita bisa tetap semangat dan bisa menjadi terang dan garam bagi dunia. Dan juga ya kita berharap bahwa setelah kita setelah kita berdiskusi berkaitan dengan zikir ini, kita bisa punya spirit yang sama dengan Paus Franciscus, bisa menjalin persaudaraan terhadap sesama, peduli terhadap lingkungan dan lain sebagainya. Jadi tetap semangat, dan cinta kasih bisa selalu ada di kita, dan semangat-semangat baru pasti Tuhan selalu mendukungnya. Amin teman-teman. Amin. Amin.